sayang aku nih. Siapa yang sayang banget sama timbangan? Ayo ngaku. Tiap hari nimbang, kalau bisa sehari 3 kali kayak minum obat. Nimbang ya kerjaannya. Tapi ada juga yang benci banget sama timbangan. Ayo, siapa yang benci sama timbangan? Nah, hari ini kita akan bahas mengenai turun berat badan secara drastis dan singkat cuma di Fit with Mel tentunya. Merapat! Sayang. Selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putri ya, sambil dandan tipis ya. Oke, hari ini kita mau ngebahas soal berat badan. Biasanya ini yang menjadi perhatian utama kita nih, khususnya cewek-cewek ya kan. Pengen punya berat badan yang ideal, badan yang langsing, postur yang keren. Siapa sih yang nggak mau? Nah, tapi biasanya kalau mau turun berat badan tuh direkomendasikan untuk melakukan aktivitas olahraga plus pola makan yang sehat, pola diet yang sehat. Nah, gimana dengan orang-orang yang nggak kepengen olahraga tapi kepengin banget punya badan yang ideal? Jadi kebanyakan melakukan diet tanpa melakukan aktivitas fisik, terus pengennya turun drastis dan instan. Aman nggak ya kira-kira? Biasanya nih kalau ngomongin soal turun berat badan atau weight loss, prinsip yang dipakai sama para ahli adalah calorie deficit dengan menjalankan low calories diet. Kayak gimana sih contohnya? Nih biasanya nih kita disuruh untuk melakukan yang pertama, cut the carbs, kurangin yang namanya karbohidrat. Mulai dari nasi, minuman manis, makanan manis, itu dikurangin. Kalau perlu dihilangkan dari menu dietnya kita. Nah, diganti dengan whole grain, semua yang serba gandum, biji-bijian, dan sebagainya. Terus yang kedua, perbanyak makan protein, serat, yaitu sayuran, dan juga lemak yang sehat. Nah, protein ini bagi laki-laki biasanya kisarannya 50-100 gram dalam satu hari, atau bagi cewek-cewek biasanya di sekitar 40-75 gram per hari. Itu porsi protein yang dianjurkan ya dalam satu harinya. Terus makan lemak juga lemak yang sehat teman-teman. Lemak sehat kayak gimana sih? Contohnya alpukat, salmon, kacang almond. Nah, itu adalah jenis-jenis lemak sehat yang harus kita konsumsi. Nah, gimana kalau misalnya oh ya, tambah satu lagi, olahraga. Olahraga tuh juga biasanya direkomendasikan tuh kalau kita pengen menurunkan berat badan atau weight loss. Nah, terus gimana kalau kita pengen turun berat badan secara instan, secara gampang, tapi nggak mau olahraga, nggak mau makan makanan sehat, tapi pengennya turun berat badannya drastis? Ada cara gampang nggak? Ada shortcutnya nggak sih untuk weight loss? Oke teman-teman, nggak ada tuh yang namanya shortcut dalam menurunkan berat badan. Karena kalau kita kehilangan berat badan terlalu drastis, terlalu cepat, ada beberapa resiko yang mungkin bisa kita alami. Yang pertama adalah kita bisa kehilangan massa otot. Benar, mungkin diet rendah kalori bisa membuat berat badan kita turun. Tapi hati-hati, jangan-jangan itu massa otot kita juga yang turun selain adanya penurunan berat badan dari air atau dari lemak. Tapi harus diwaspadai ya, jangan sampai kita kehilangan massa otot. Karena ada satu contoh nih dari diet rendah kalori. Orang-orang yang melaksanakan diet rendah kalori, misalnya dia hanya mengkonsumsi 500 kalori dalam sehari, itu bisa menurunkan massa ototnya kita di tubuh kita sampai dengan 6 kali lebih banyak daripada orang yang mengkonsumsi 1250 kalori dalam satu hari. Dan ini sangat tidak baik untuk kesehatan kita teman-teman. Terus yang berikutnya, kita juga bisa mengalami defisiensi nutrisi kayak misalnya zat besi, terus mineral dalam tubuh kita itu bisa berkurang secara drastis. Dan akibatnya juga banyak nih untuk kesehatan kita. Misalnya rambut rontok itu yang paling gampang ditemuin tuh kalau berat badan turun secara drastis. Gampang capek, imunitas turun, diare, dehidrasi, kram otot, mudah iritasi, mood swing dan sebagainya. Semua yang jelek-jelek itu mungkin banget kita alami.
Nah, jadi kalau mau nurunin berat badan, kalau mau sehat dan aman tuh sebaiknya gimana sih? Harus berapa banyak? Oke, jadi udah banyak nih pendapat dari para ahli yang menyatakan kalau mau sehat dan aman, turun berat badan tuh paling nggak 0,45 sampai 0,9 kg per minggu. Karena dengan turun berat badan secara alami dan secara perlahan itu membuat kita terhindar dari segala resiko penyakit yang mungkin datang. Tapi teman-teman, kalau misalnya kamu udah jalanin yang namanya low calorie diet, terus kamu tambahin sama olahraga, biasanya nih yang akan terjadi adalah di awal-awal minggu itu kita akan cepet banget tuh nurunin berat badan. Nah, biasanya yang terjadi ini namanya water weight loss. Udah pasti tuh kita happy banget ngeliat berat badan kita, wih langsung turun drastis nih di awal-awal. Jadi jangan sampai lengah teman-teman, jangan seneng dulu karena berat badan yang turun drastis di awal itu baru setengah perjalanan. Justru challenge yang sebenarnya adalah ketika kita bisa mempertahankan berat badan tersebut yang udah turun tadi tuh secara stabil. Nah, ada riset menarik nih yang menyatakan bahwa orang-orang yang menjalankan program diet mayoritas nih ya rata-rata berat badannya akan kembali ke berat semula sebelum mereka menjalankan program diet itu dalam jangka waktu 3-5 tahun. Nah, ada juga sebagian orang yang berat badannya balik ke berat semula sebelum menjalankan program diet itu belum nyampe 1 tahun, udah balik ke berat semula. Jadi itulah kenapa kita perlu banget paham dulu nih teman-teman mindset atau arti dari diet yang sesungguhnya. Jadikan diet itu sebagai way of life, sebagai bagian dari hidup. Gimana cara kita menjalankan hidup, bukan sebagai siksaan, bukan sebagai program sesaat, tapi berkesinambungan sampai mendapatkan hasil yang baik. Terus berikutnya, tidur dan istirahat yang cukup. Kenapa penting? Karena kalau kita begadang, secara otomatis tubuh kita akan memproduksi yang namanya hormon ghrelin. Hormon ghrelin itu yang ngasih tahu ke tubuh kita kalau kita lapar, teman-teman. Dan produksi hormon ghrelin ini menurunkan produksinya hormon leptin, musuhnya. Jadi si leptin ini yang bikin kita ngerasa kenyang, yang bikin kita ngerasa cukup, yang bilang ke tubuh kita udah cukup, nggak usah makan lagi, nggak usah makan lagi. Nah, itu kalah sama si ghrelin yang terproduksi saat kita begadang. Jadi perhatikan waktu tidurnya kamu ya. Jangan sampai hormon ghrelin menguasai tubuh kita. Terus berikutnya, coba deh latihan beban daripada kamu cuma latihan kardio atau hanya lari aja, tambahin latihan strength. Kenapa? Karena ketika kita melatih otot kita, secara otomatis kita juga akan membantu metabolisme kita semakin cepat, teman-teman. Karena otot itu adalah mesin pembakar kalori atau pembakar lemak alami yang kita miliki di tubuh kita. Tanpa kita beraktivitas pun, kalau kita punya massa otot lebih banyak, secara otomatis kita akan lebih cepat membakar kalori. Itu pasti hukumnya. Jadi perbanyak latihan beban juga ya, atau resistance training. Nah, berikutnya kamu juga bisa mencoba high intensity workout atau high intensity interval workout. Ini membantu banget teman-teman untuk bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi dalam keadaan istirahat pun tubuh kita akan membakar kalori lebih cepat dan lebih banyak. Sama halnya seperti saat kita melakukan latihan beban. Nah, gampang kan kalau mau nurunin berat badan secara sehat dan aman? Yang harus kamu ingat adalah yang pertama, olahraga harus menjadi aktivitas wajib. Nggak usah tiap hari, 3-4 kali dalam seminggu aja udah cukup kok. Terus yang kedua, pola makannya perhatiin teman-teman. Jangan jadikan diet itu sebagai siksaan atau sebagai program sesaat. Karena kalau kamu jadikan diet itu sebagai program sesaat, hasil yang akan kamu dapatkan juga ya cuma sesaat. Tapi jadikan sebagai way of life, sebagai cara hidupnya kamu. Pola makan yang sehat dan dengan gizi yang seimbang. Niscaya nih hasilnya juga akan terus-terusan. Kita jadi sehat dan bonusnya badannya jadi keren, jadi langsing dan ideal. Kalau kamu suka banget sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya dan tolong di-subscribe YouTube channelku ya, biar aku semangat bikin videonya terus-terusan buat kamu. Oh ya, kalau kamu punya pengalaman gimana caranya nurunin berat badan secara sehat dan ideal, boleh loh drop di kolom komen. Mungkin bisa jadi ini bisa membantu teman-teman yang lain nih yang sedang struggling pengen nurunin berat badan. Oke, sekarang aku pamit dulu. Meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit with Mel. Bye!